itu etika? Etika dalam bahasa Yunani memiliki dua arti, yaitu ethos dan ethikos. Ethos yang berarti sifat, watak, adat, dan kebiasaan. Ethikos berarti susila, keberadaban, atau kelakuan perbuatan yang baik. Etika biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin yaitu mos atau moras, yang memiliki arti juga itu adat, kebiasaan, atau cara hidup seorang yang melakukan perbuatan baik dan menghindari tindakan yang buruk. Contoh dalam beretika: 1. Mengucap salam saat bertamu ke rumah orang lain. 2. Mencium tangan orang tua saat mau beraktivitas atau bepergian. 3. Membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, meminta maaf jika melakukan kesalahan. Etika deskriptif. Etika deskriptif merupakan jenis etika yang berupaya melihat sikap dan perilaku manusia serta apa yang ia kejar dalam kehidupan ini sebagai hal yang memiliki nilai. Etika deskriptif berkaitan dengan adat istiadat, kebiasaan, anggapan baik dan buruk, tindakan boleh dan tidak boleh dilakukan dalam kebudayaan dan subkultur tertentu yang terjadi dalam suatu periode sejarah. Contoh etika deskriptif: menjaga sopan santun ketika berbicara di depan publik, berpikir rasional dalam pengambilan keputusan, kemampuan berpikir kritis dalam menentukan tujuan. Etika normatif merupakan jenis etika yang berusaha menetapkan berbagai tingkah laku dan pola perilaku baik yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam kehidupan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai moral untuk dianggap dalam suatu kelompok masyarakat. Etika normatif tidak menggambarkan, tetapi menentukan benar tidaknya suatu perbuatan. Etika normatif bertujuan merumuskan prinsip-prinsip etis yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan dapat dipergunakan dalam praktek. Peran etika dalam dunia modern. Etika memiliki peran penting dalam dunia modern ini karena yang dihasilkan secara langsung dari etika bukanlah kebaikan, melainkan suatu pemahaman yang lebih mendasar dan kritis tentang yang dianggap baik dan buruk secara moral. Ada beberapa alasan penting mengapa etika pada zaman modern semakin diperlukan. Yang pertama, adanya pluralisme moral. Adalah suatu kenyataan sekarang ini bahwa kita hidup dalam zaman yang semakin pluralistik, tidak terkecuali dalam hal moralitas. Yang kedua, timbulnya masalah-masalah etis baru. Ciri lain yang menandai zaman kita adalah timbulnya masalah-masalah etis baru, terutama yang disebabkan perkembangan pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya ilmu-ilmu biomedis. Yang ketiga, hantaman gelombang modernisasi. Kita sekarang ini hidup dalam masa transformasi masyarakat yang tanpa tanding. Perubahan yang terus terjadi itu muncul di bawah hantaman kekuatan yang mengenai semua segi kehidupan, yaitu gelombang modernisasi. Yang keempat, tantangan bagi agamawan. Etika juga diperlukan oleh para agamawan untuk tidak menutup diri terhadap persoalan-persoalan praktis kehidupan umat manusia. Peranan etika dalam dunia modern sangatlah penting. Etika sebagai pemikiran sistematis tentang moralitas tidak berpretensi untuk secara langsung dapat membuat manusia menjadi lebih baik. Etika dan etiket. Apa itu etika? Etika adalah cabang filsafat yang mengkaji apa yang baik dan buruk, serta berkaitan dengan tugas dan kewajiban moral. Etika juga merupakan seperangkat perilaku yang mengatur individu atau kelompok, sehingga prinsip tersebut dapat digunakan sebagai standar bertingkah laku. Sedangkan etiket adalah etika terapan yang dapat digunakan secara langsung untuk mengatur, misalnya etiket bertamu, etiket makan, etiket bermedia sosial, dan etiket lain-lain. Jadi, etika berisi ajaran dan asas-asas, sedangkan etiket berisi pedoman operasional untuk mengatur tingkah laku, sehingga etiket dikembangkan berdasarkan ajaran yang ada dalam etika. Karena itu, etiket dapat disebut etika terapan.
Etika dilakukan secara sadar dan dikehendaki serta dilakukan dengan kebebasan penuh pada diri sendiri. Tingkah laku atau etika yang dilakukan orang gila, ego rendah, daya paksa orang lain, keadaan melakukan perintah hukum tidak dapat dinilai berdasarkan etika. Contohnya, anggota BRIMOB yang sedang menjalankan tugas mengeksekusi terpidana mati dengan cara menembak sampai mati tidak dapat dipertanggungjawabkan secara etik atas perbuatannya membunuh terpidana karena mereka melaksanakan hukum. Sumber-sumber etika yaitu ajaran agama, ideologi, kebiasaan di masyarakat beradab, dan ajaran ahli. Norma dalam etika. Pertama, norma etiket. Etika terapan atau disebut juga dengan norma kesopanan yang berkaitan dengan apakah suatu perbuatan sopan atau tidak sopan yang diukur dari kebiasaan masyarakat beradab. Kedua, norma hukum yang selalu berkaitan dengan apakah suatu perbuatan benar atau salah, apakah melanggar atau tidak melanggar hukum. Ketiga, norma moral yaitu berkaitan dengan perbuatan baik atau buruk yang diukur dari standar hati nurani manusia. Pancasila dikategorikan sebagai etika normatif yang berjenis norma moral karena berisi nilai yang selayaknya dilakukan manusia dan isinya bisa dipakai sebagai kriteria pendayaan perbuatan-perbuatan manusia. Etika dan agama. Etika merupakan kepercayaan yang tidak mengandung pengabdian, dan etika juga mempersoalkan kehidupan moral manusia di dunia. Sedangkan agama merupakan kepercayaan yang mengandung pengabdian terhadap Tuhan. Agama juga mengajarkan dua macam kehidupan, yaitu dunia dan akhirat. Hubungan etika dan agama memang menjadi dua hal yang tidak perlu untuk dipertentangkan. Etika tidak bisa menggantikan peran agama, karena etika bisa membantu agama untuk menyelesaikan masalah.